Ya, masih bersama gua Jui di Stand Up Comedy Show Metro TV. Di mana ada berita? Di situ ada kita. Tepuk tangan dulu. Dan tadi gua udah ngebahas berita dan mungkin selanjutnya akan ada berita yang lebih seru lagi, lebih lucu lagi. Dan langsung aja selanjutnya, ini dia ada komika kebanggaan dari Indonesia Timur. Siapa dia? Abdur Arsyad. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Apa kabar nih? Sehat-sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, terima kasih banyak kalian. Malam-malam masih menyempatkan masih di sini ya. Bukannya pulang belajar. Baiklah teman-teman, saya tuh sebagai putra asli dari Nusa Tenggara Timur. Hari ini, malam ini saya bangga sekali. Saya bangga sekali karena saya baru baca berita yang luar biasa. Ini salah satu kemajuan dari Nusa Tenggara Timur sampai detik ini. Kita lihat beritanya. Nah, pemerintah NTT, Nusa Tenggara Timur itu optimistis penuhi target kunjungan wisatawan. Wisatawan yang dimaksud ini adalah wisatawan mancanegara. Yang mancanegara itu dari negara yang jauh-jauh, bukan dari Timor Leste ya, bukan. Kalau di Timor Leste tidak perlu musim liburan, beli minyak tanah juga ke Indonesia gitu. Jadi perlu. Nah ini, jadi NTT itu yakin karena tahun Sail Komodo 2013 itu kita lakukan dengan sukses, kita adakan dengan sukses, NTT lakukan dengan sukses. Di tahun 2015 kemarin, itu wisatawan mancanegara yang datang ke Nusa Tenggara Timur, itu sampai 880.000 orang. Akhirnya di tahun 2016 ini dipasang target 100.000 lebih orang. Bule-bule datang ke Nusa Tenggara Timur. Kemudian, selain saya bangga, saya juga punya ketakutan gitu teman-teman. Karena begini, 880.000 orang itu yang datang ke Nusa Tenggara itu banyak loh. 880.000 itu jumlahnya banyak. Tahun ini itu mau dikasih banyak lagi menjadi 100.000 lebih orang gitu. Kan bayangkan 100.000 lebih orang untuk anak-anak daerah seperti saya begitu. Saya itu tahu dunia luar itu baru yang waktu kuliah-kuliah saja begitu. Dari kecil sampai besar sampai SMA itu saya di sana gitu. Bayangkan orang-orang yang tidak tahu Jakarta, tiba-tiba desanya itu didatangi oleh banyak bule begitu. Itu yang wih bule. Bule. Ini yang main Spiderman nih, Spiderman. Bukan, ini yang The Rock nih, The Rock. Wah, semel. Gitu kan. Luar biasa. Bule semua. Itu jujur buat kami anak-anak timur, Nusa Tenggara Timur lah, kami anak-anak NTT itu, kami tahu dunia luar, tahu dunia selain Indonesia itu yang kami paling tahu adalah sepak bolanya. Sepak bola. Jadi kalau saya dulu waktu masih di sana itu kalau tiap kali ketemu bule itu saya pasti coba-coba berani tanya-tanya begitu, saya datang dekatin. Om bule. Pokoknya paksa dia harus mengerti. Ya dia datang ke tanah kita dia harus mengerti bahasa kita. Kalau tidak ya kita pulang. Gitu. Pokoknya begitu kita harus tanya. Om bule. Om bule dari mana? What do you mean? Maksud saya kan barang tuh ada made in China, made in Hong Kong. Nah, Om bule ini made in apa begitu? Made in Hong Kong kah, China atau Amerika begitu? Oh, you mean from? I'm from Jerman. Itu kita yang langsung, wih Jerman, Bayern Munchen. Bayern Munchen loh. Itu kita langsung datang, om kenal Frank Ribery tidak? Siapa? Frank Ribery yang muka tabakar. Nah itu, gitu teman-teman. Dan ketika jumlah bule ini makin banyak, saya takutnya setelah, akan bagus sih, maksudnya pertukaran budaya dan segala macamnya itu luar biasa. Kita akan belajar banyak gitu, terutama buat orang-orang Nusa Tenggara Timur. Cuman masalahnya adalah, ketika bule semakin banyak di sana, tidak semua bule itu kan datang dengan pikiran yang waras-waras. Dari 100.000 lebih bule yang datang itu ada saja yang bule yang datang yang memang dia dari negaranya itu sudah gila begitu. Ada. Jadi ada. Saya menemukan sebuah berita. Ini bule ini dia dayung kayak. Jadi lihat ini ada bule satu nih. Dia pakai perahu kayak. Metro TV tidak sempat foto dia karena dia keburu tenggelam. Jadi pakai foto mungkin ambil di gambar sendiri begitu. Berperahu kayak turis Prancis terdampar di Lembata. Lembata itu salah satu pulau di sana, di Flores, di Nusa Tenggara Timur. Itu dekat Pulau Flores itu ada namanya Pulau Lembata. Dia berperahu kayak, turis Prancis terdampar di Lembata. Jadi dia itu mungkin
Dia datang, kami itu kan rata-rata di sana itu kan nelayan ya. Kami itu hidup di pesisir-pesisir kemudian nelayan. Nah orang-orang di sana itu memang kemana-mana itu pakai perahu. Kami dayung. Bahkan bapak-bapak yang sudah umur 60-70 tahun itu masih kuat dia dayung. Masih kuat dia dayung walaupun tapi masih kuat. Nah mungkin turis ini itu mungkin dilihat, wih orang-orang di sini kok kuat-kuat ya. Akhirnya dia coba dari perahu kayak ini, itu dia coba antar pulau. Kalau kami itu kan antar kapal ya, dia antar pulau. Jadi dia dari Pulau Flores, itu dia dayung ke Pulau Alor yang jaraknya itu luar biasa. Itu Pulau Alor, saya kita tidak lihat begitu. Kosong saya itu dia dayung di sana. Dia dayung, kemudian tidak kuat, akhirnya terdamparlah di Lembata. Di Pulau Lembata. Selanjutnya itu ada berita setelah dari NTT kita beralih ke Banten. Ada di Cilegon. Bukan di Cilegon, ini di Banten. Di Banten, jadi ada berita, saya baca kemarin itu, berita yang meresahkan saya gitu. Beritanya itu, menuding panitia curang, kota Cilegon, jadi kontingen dari kota Cilegon, itu walk out dari MTQ ke berapa ya? 10. 13 ya. Kalian jangan pikir saya tidak sekolah, saya tahu itu. Nah, tuding panitia curang kota Cilegon walk out dari MTQ ke-13 Banten. Kenapa mereka walk out? Karena begini, mereka berpikir bahwa ada peserta-peserta yang diloloskan padahal itu tidak masuk kualifikasi. Umurnya sudah lebih tapi dimasukkan. Kemudian diminta keterangan ke panitia tidak mau membuka itu. Akhirnya mereka pikir, ini udah melakukan kecurangan, ya sudahlah. Kita walk out saja begitu. Ya bagaimana panitianya tidak curang? Mau buat Al-Quran saja juga dikorupsi. Iya kan? Terus saya Abraham, terima kasih, selamat malam.